Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses penginputan data-data peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan peminjaman. Nah, aplikasi yang akan kita contohkan di sini, ini aplikasi yang sudah digunakan beberapa kali pada lab teknik elektro. Oke, jadi untuk mengakses peminjaman, pengembalian maupun perpanjangan, sini kita harus menggunakan password. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ini operatornya adalah Pak Ridwan sesuai dengan password yang diinputkan tadi. Kemudian di sini juga tertera tanggal dan waktu saat ini. Nah, tanggal dan waktunya ini akan digunakan oleh aplikasi untuk membaca kapan suatu barang dipinjam, dikembalikan, atau dilakukan proses perpanjangan. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menuliskan tanggal dan waktu peminjaman, pengembalian maupun perpanjangan. Nah, data yang harus kita inputkan untuk proses peminjaman yang pertama kali adalah data yang berkaitan dengan nomor identitas dari peminjam. Sebagai contoh, ini merupakan nomor identitas dari mahasiswa ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, aplikasinya ini akan membaca nama dari nomor identitas yang kita inputkan. Kemudian di sini nomor kontaknya masih kosong karena data identitasnya di sini belum kita update ya. Jadi di sini sebaiknya kita inputkan juga nomor kontaknya untuk menjaga jangan sampai sewaktu-waktu barang yang dipinjam ternyata belum dikembalikan dalam tempo yang relatif lama. Nah, untuk tujuannya di sini ada beberapa opsi atau bisa kita ketik. Selanjutnya kita tekan enter. Kemudian kita ketikkan kode barang yang akan dipinjam. Nah, jika terdapat peringatan ini berarti ada data yang belum kita input dengan lengkap. Jika kita perhatikan di sini nomor kontaknya belum kita input. Oke, selanjutnya kita inputkan kode barang yang akan dipinjam. Ini power supply DC. Di sini juga tertera jumlah pemakaiannya, ini sudah 20 kali. Nah, jika ternyata ada kode barang yang kita inputkan ternyata di sini tidak masuk, berarti barang tersebut sebenarnya dalam kondisi dipinjam. Kita perhatikan ini kode barang nomor 1, ini tidak bisa terinput. Nah, ini bisa kita periksa pada daftar barang. Nah, di sini untuk data barang nomor 1 ini masih dalam kondisi dipinjam. Nah, hal ini bisa saja terjadi jika misalnya ada seseorang peminjam yang mengembalikan barang, tetapi ternyata data untuk pengembaliannya tidak diinputkan ke aplikasi. Nah, seandainya data barang nomor 1 tadi itu ternyata sudah ada di lab, sebaiknya kita lakukan proses pengembalian terlebih dahulu. Nah, untuk proses pengembaliannya di sini kita tinggal menginputkan kode barang yang akan dikembalikan. Kemudian di sini kita juga bisa mengedit bagaimana kondisi barang saat dikembalikan. Sebagai contoh misalnya untuk kondisi barang nomor 1 ini, anggaplah saat dikembalikan, ternyata kondisinya ada sebagian komponen yang hilang, atau misalnya kondisinya cacat. Nah, kondisi tadi ini akan terekam pada daftar peminjaman. Jadi jika terdapat barang yang mengalami kecacatan atau mengalami kerusakan, dengan aplikasi ini kita bisa melakukan penelusuran,
identitas peminjam yang terakhir menggunakan barang tersebut. Nah, data-data yang ada pada jendela ini tidak bisa kita lakukan pengeditan. Demikian juga untuk data-data yang ada pada jendela daftar barang inventaris, ini tidak bisa kita lakukan pengeditan. Karena kedua jendela ini sebenarnya bisa diakses tanpa menggunakan password. Jadi untuk daftar barang inventaris maupun daftar pemakaian barang inventaris, ini tidak bisa dilakukan pengeditan karena data-data ini bisa diakses oleh siapa saja. Nah, untuk melakukan pengeditan, kita harus masuk ke menu ini. Sebagai contoh, misalnya untuk barang nomor 1 tadi, anggaplah telah diperbaiki. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Ini barang nomor 1, anggaplah telah diperbaiki dan kondisinya sudah seperti semula. Kita arahkan dulu kursornya pada kode barang nomor 1, kemudian kita klik edit kondisi barang. Oke, kita lanjutkan dengan proses peminjaman. Nah, data yang kita inputkan tadi itu sebenarnya telah terekam. Anggaplah di sini peminjam yang tadi ini akan melakukan peminjaman barang yang lain. Nah, karena tadi nomor kontaknya telah kita inputkan, di sini akan terbaca otomatis, jadi tidak perlu kita inputkan lagi. Anggaplah barang yang akan dipinjamnya dengan kode 9, kemudian dengan kode 89. Nah, setelah seluruh kode barang ini kita inputkan, berarti proses peminjamannya telah selesai dan jendela ini bisa kita tutup. Peminjaman barang ini juga bisa kita cetak formulirnya. Nah, ini sebenarnya hanya pilihan saja ya. Jadi bisa kita cetak, bisa juga tidak kita cetak. Dan jika ternyata tidak kita cetak, kemudian suatu saat kita diminta bukti peminjamannya, hal tersebut bisa kita cetak ulang melalui daftar peminjaman. Nah, di sini datanya juga bisa kita urutkan. Ini kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita arahkan pada salah satu barang yang dipinjam tadi. Selanjutnya kita pilih tombol cetak ulang formulir. Nah, jika ternyata ada orang lain yang akan melakukan proses peminjaman, kita tidak perlu keluar dari jendela ini. Kita cukup klik tombol tambah peminjaman. Kemudian kita inputkan nomor identitas dan kode barang yang akan dipinjam. Anggaplah ini merupakan identitas dari peminjam baru. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, berarti mahasiswa yang bersangkutan ini telah meminjam barang inventaris dan peminjamannya lebih dari 14 hari, kemudian belum diperpanjang. Dan ternyata mahasiswa ini juga telah melakukan peminjaman barang persediaan. Kemudian barang persediaannya ini sebenarnya masih bisa digunakan, artinya harus dikembalikan, tetapi ini belum dilakukan proses pengembalian atau perpanjangan. Oke, coba kita telusuri barang yang dipinjam oleh mahasiswa ini. Ini kita copy dulu.
Kemudian kita filter. Nah, di sini diperlihatkan ada 4 buah barang yang dipinjam oleh mahasiswa tadi, di mana belum dilakukan proses perpanjangan. Nah, jika barang-barang ini akan diperpanjang, sebagai contoh misalnya untuk barang dengan kode 688 ini, anggaplah akan diperpanjang. Ini kita ketikkan dulu nomor identitasnya. Kita pilih, kemudian kita klik perpanjang. Kemudian barang lain juga anggaplah diperpanjang. Anda perhatikan, ini tanggal perpanjangannya sesuai dengan tanggal hari ini. Nah, jika ternyata terdapat barang yang harus dikembalikan, artinya proses pemakaiannya sudah terlalu lama, kemudian mahasiswa ini ternyata tidak bisa mengembalikan barang tersebut, maka kebijakan untuk membolehkan atau tidak membolehkan mahasiswa ini melakukan proses peminjaman yang baru itu tergantung dari operatornya. Jika ternyata operatornya membolehkan, maka data-data ini juga harus dilengkapi. Kemudian jika ternyata ada penginputan kode barang yang salah, untuk membatalkannya, ini tinggal kita double klik pada kode barang tersebut. Jadi untuk kasus ini berarti yang dipinjam hanya kode barang dengan nomor 19. Oke, selanjutnya jika muncul pesan seperti ini berarti peminjamnya ini sudah pernah mengajukan surat bebas lab. Nah, selanjutnya apakah mahasiswa ini dibolehkan atau tidak meminjam barang baru? Ini sepenuhnya tergantung pada operator. Selanjutnya untuk surat bebas lab, ini tinggal kita ketikkan nama NIM mahasiswanya. Kemudian kita tekan enter. Nah, jika ternyata mahasiswa yang mengajukan surat bebas lab masih ada pinjaman, tentunya surat bebas labnya tidak bisa diberikan. Contoh lain misalnya mahasiswa dengan NIM 102.17.11.029. Setelah kita inputkan dan tidak ada peminjaman barang, maka akan muncul pertanyaan apakah mahasiswa ini memiliki alat untuk tugas akhir. Nah, hal ini digunakan untuk merekam seberapa banyak mahasiswa yang memiliki tugas akhir dan tugas akhir tersebut diserahkan ke lab. Selanjutnya kita pilih tombol cetak. Halaman ini berkaitan dengan formulir penyerahan peralatan tugas akhir. Dan tentunya ini hanya diisi jika peralatan tersebut akan diserahkan ke lab. Kemudian ini merupakan surat keterangan bebas laboratoriumnya. Nah, nomornya di sini juga telah terisi secara otomatis. Untuk mencetaknya tinggal kita tekan Ctrl V, kemudian kita pilih printer yang digunakan untuk mencetak, atau bisa juga kita cetak dalam bentuk file. Selanjutnya, jika setelah ujian dan mahasiswa tadi ternyata akan menyerahkan peralatan TA-nya, maka kita masuk ke tombol bagian ini. Anggaplah NIM-nya 102 17 11 029. Ini tinggal kita lengkapi keterangannya. Kemudian jika kita akan buat berita acaranya,
Ini tinggal kita klik tombol cetak berita acara. Nah, di bagian ini juga ada tombol untuk hibah alat non tugas akhir, kemudian daftar hibah alat TA, dan daftar hibah barang yang merupakan peralatan non tugas akhir. Jika kita lihat hibah barang yang merupakan peralatan TA, ini sudah ada 9 mahasiswa yang menyerahkan peralatan tugas akhirnya kepada lab teknik elektro.